Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1C dari kelas 1B ingin mempresentasikan tentang perangkat jaringan komputer. Kami beranggotakan 7 orang. Pertama saya, perkenalkan nama saya Sandra Kumala Dewi, lalu ada rekan-rekan saya. Yang pertama itu Tiara, silakan Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Mentari Oktaviana. Dan saya Muhammad Ardiansyah Fatihah Putra. Dan saya Anita Wahyu Pratama Putri. Saya Rifki Raka Munggaran. Dan saya Denis Setiawan. Dan saya Muhammad Al-Hafid. Kita langsung, saya akan menjelaskan pengertian perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer ialah dua komputer atau lebih yang dapat saling terhubung dan berbagai sumber data dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut terhubung ke suatu jaringan, baik jaringan lokal, WiFi, maupun internet, maupun sharing hardware, misal sharing printer agar dapat digunakan satu ruangan. Semua itu memerlukan yang namanya perangkat jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi komputer server yang akan dibawakan oleh Tiara. Silakan Tiara. Komputer server menjadi hardware jaringan paling penting dalam internet. Tugas server menjadi pusat semua jaringan komputer dan pada server inilah semua data penting tersimpan. Saat terjadi request dari klien, server akan mengirimkannya dengan melewati beberapa hardware dan software jaringan. Secara umum, komputer server memiliki fungsi sebagai penyimpanan dari basis data informasi. Salah satu hal yang berpengaruh pada performa jaringan internet. Ya. Lalu yang selanjutnya ada yang kedua materi switch yang akan dibawakan oleh Ardi. Silakan Ardi. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch kelipatan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Semakin banyak berarti semakin mahal pula harga switch. Fungsi utama switch yang membedakan dari hub adalah kemampuannya yang lebih besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi bisa diatur kecepatan internet setiap pengguna. Fungsi lain dari switch adalah 1. Menerima sinyal dan data dari komputer serta server. 2. Mentransmisikan data dari server menuju klien dan juga sebaliknya. 3. Memperkuat sinyal yang ditransmisikan melalui server kepada klien sehingga kecepatannya masih sama. 4. Bisa mengatur dan membatasi paket data yang ditransmisikan kepada setiap user. Selanjutnya materi ketiga yaitu access point yang akan dibawakan oleh Anita. Silakan Anita. 3. Access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Secara mudahnya, access point ini seperti hub tetapi menggunakan jaringan Wi-Fi. Access point ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Harga yang lebih murah. Yang kedua, perawatan yang lebih mudah. 3. Bisa langsung tersambung dengan router atau broadband. 4. Dapat digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Materi keempat dan kelima tentang hub dan Ethernet card yang akan dibawakan oleh Hafid. Silakan Hafid. Baik, nomor 4 adalah hub. Hub adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi menerima sinyal dari server, lalu mentransmisikan ke klien untuk membentuk suatu jaringan. Hub digunakan jika hanya ingin sekedar membagi satu jaringan lokal ke beberapa komputer saja. Dan ini ada fungsi hub, yaitu 1 sebagai penghubung dan konsentrator, yang kedua mentransmisikan jaringan, terutama LAN, yang ketiga penguat sinyal dari suatu jaringan, yang keempat mengatur manajemen yang terpusat. Dan ini ada kelebihan hub,
Yang pertama termasuk dalam layer satu OSI model. Kedua, mempunyai banyak port. Ketiga, dapat melakukan sharing dengan jaringan yang sama. Selain itu, hub juga memiliki kelemahan, diantaranya 1. Tidak dapat membaca paket data. 2. Tidak bisa mengetahui sumber dan tujuan data. Lanjut, Mbak. Dan yang kelima ada Ethernet card atau disingkat NIC, yaitu Network Interface Card. Ethernet card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer, yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Fungsi Ethernet card ada beberapa, yaitu 1. Ethernet card berfungsi untuk membantu pertukaran file dan data melalui jaringan komputer. Yang kedua, media penghubung dua komputer atau lebih. Berikut ada jenis-jenis Ethernet. Yang pertama, ada Ethernet card kabel, yaitu adalah network card yang menghubungkan komputer dengan perantara media kabel. Dan yang kedua ada Ethernet card wireless, yaitu adalah network card yang menghubungkan komputer dengan perantara media gelombang radio tanpa perantara kabel. Dilihat dari kecepatannya, Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. 10 Mbit per detik yang disebut sebagai Ethernet saja. Standar yang digunakan yaitu 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, dan 10 base F. Yang kedua ada 100 Mbit per detik yang disebut sebagai Fast Ethernet. Standar yang digunakan yaitu 100 base FX, 100 base T, 100 base T4, dan 100 base TX. Yang ketiga ada 1000 Mbit per detik atau 1 GB per detik, disebut sebagai Gigabit Ethernet. Standar yang digunakan yaitu 1000 base CX, 1000 base LX, 1000 base SX, 1000 base T. Dan yang keempat ada 10.000 Mbit per detik atau 10 GB per detik. Dan standar ini belum banyak diimplementasikan. Selanjutnya ada materi router dan modem yang akan dibawakan oleh Denny. Silakan Denny. Jadi terima kasih. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Fungsi dari router adalah yang pertama, menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Dan yang kedua, mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge atau yang disebut jembatan jaringan. Dan yang ketiga adalah menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, Digital Subscriber Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Jenis router ada 3, yang pertama router aplikasi, yang kedua router hardware, yang ketiga router PC. Kemudian ada modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Modulator adalah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan proses modulasi atau menumpangkan data pada frekuensi atau gelombang pembawa sinyal informasi supaya bisa dikirimkan ke penerima. Sedangkan demodulator adalah proses mendapatkan kembali data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Fungsi modem lainnya yaitu yang pertama sebagai hardware atau perangkat keras, yang kedua alat pengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, yang ketiga menghubungkan perangkat dalam jaringan, yang keempat melakukan kegiatan modulasi dan demodulasi, yang kelima melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi, yang keenam melakukan kompres data yang dikirimkan melalui sinyal. Jenis dari modem ada beberapa, yang pertama modem kabel, kedua modem ISDN, yang ketiga modem ADSL, yang keempat modem analog, yang kelima modem GSM dan juga modem CDMA. Lalu ada materi bridge dan repeater yang akan dibawakan oleh Raka. Silakan Raka. Bridge, sesuai namanya, bridge adalah jembatan jaringan. Maksud dari bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal dengan jaringan lokal lainnya yang lebih besar. Fungsi lain bridge bisa digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya.
Bus ini sangat berfungsi ketika Anda berada dalam instansi atau perkantoran besar yang terdiri dari beberapa gedung dan kantor yang letaknya berjauhan. Seluruh gedung dan kantor dapat terhubung semua menjadi satu dengan bantuan perangkat bridge. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah sebuah alat yang berfungsi memperluas jaringan yang lemah dari jaringan utamanya. Selain repeater untuk WiFi, ada jenis satu repeater lagi yaitu repeater kabel. Fungsi repeater kabel ini memperkuat sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Biasanya setiap jarak beberapa meter Anda perlu menambahkan repeater kabel agar sinyal Anda tetap kuat. Ada beberapa jenis repeater, diantaranya ada 3. Yang pertama adalah telepon repeater. Telepon repeater merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal telepon lemah karena jaraknya yang jauh. Lalu yang kedua ada optical communication. Repeater optical communication, repeater ini merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal pada kabel fiber optik. Lalu yang ketiga ada radio repeater. Repeater jenis ini fungsinya untuk memperkuat sinyal radio termasuk jaringan WiFi. Jenis radio repeater ini seperti biasanya memiliki bentuk dengan beberapa antena yang berfungsi sebagai receiver atau transmitter. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kurang kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.